Banjir bandang terjang 4 desa di Bojonegoro. Polres Tuban gagalkan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro, bagaimana kabar Anda hari ini? Kembali pakai informasi aktual Sketsa Bengawan, hadir dengan serangkaian informasi dari Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Ain Sari Tilawah, inilah Sketsa Bengawan untuk Anda. Pemirsa, kami awal informasi yang pertama. Banjir bandang menerjang 4 desa di Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro Sabtu sore. Pasca banjir, warga dibantu petugas dari BPBD, TNI, dan Polri membersihkan sisa lumpur yang terbawa oleh banjir. Hujan deras yang mengguyur kawasan perbukitan di selatan Kabupaten Bojonegoro menyebabkan banjir bandang. Air yang datang langsung menerjang ratusan rumah warga yang ada di 4 desa di Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro. Setidaknya ada 325 rumah warga tergenang luapan air dengan ketinggian antara 100 hingga 300 cm. 17 rumah dilaporkan rusak, 1 diantaranya roboh dan 1 rumah lainnya hanyut diterjang arus banjir. Sementara 1 unit sepeda motor dan beberapa ekor hewan ternak milik warga juga dilaporkan hanyut diterjang banjir. Tak hanya itu, banjir juga menerjang kurang lebih 10 hektar areal pertanian yang ada tanaman padi juga tergenang. Selain itu, jalan poros utama kecamatan PUK yang berada di Dusun Dodol serta jembatan penghubung antar desa juga ambrol diterjang derasnya banjir bandang. Tidak dilaporkan adanya korban jiwa maupun luka-luka, sementara kerugian material masih dalam pendataan. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bojonegoro, Agus Purnomo mengatakan, saat ini banjir sudah surut dan menyisakan lumpur yang tebal. BPBD bersama warga saling gotong royong membersihkan genangan lumpur di dalam rumah. Sementara pemberian obat-obatan serta makanan maupun keperluan lainnya sudah didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak banjir bandang. Penanganan banjir. Terima kasih. Jadi terkait kemarin malam banjir bandang yang melanda Kecamatan Gondang, khususnya Gondang, Samborejo, Sekanten, dan teman-teman dari provinsi, BPBD provinsi langsung memberikan bantuan logistik dan alat kebersihan guna untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir tadi malam. Secara umum sudah tertangani semua ya? Alhamdulillah sudah. Jadi memang kami hadir. Jadi teman-teman provinsi Jatim langsung hadir merespon. Mereka datang langsung pagi tadi dan kita sudah mendistribusikan melalui kecamatan. Jadi pihak kecamatan yang mendistribusikan ke juga terdampak. Bantuan logistik apa aja, Pak? Bantuan itu yang mendasar, jadi paket siap saji, makanan, alat kebersihan. Diduga banjir bandang ini terjadi akibat alih fungsi lahan hutan milik perhutani menjadi lahan pertanian, sehingga tidak ada resapan air di kawasan perbukitan jika hujan deras melanda. Kondisi ini membuat air dengan deras mengalir ke wilayah yang lebih rendah. Edo Judialdian, JTV, Bojonegoro. Sementara itu pemirsa, sebuah truk bermuatan mebel menabrak bagian belakang truk tronton di Jalan Raya Ngawi Solo. Akibatnya sopir truk mebel mengalami luka karena terjepit kabin kendaraan yang ringsek. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Ngawi Solo, masuk desa Banjarbanggi, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, Senin pagi. Truk muatan mebel menabrak bagian belakang truk tronton hingga ringsek. Sopir truk mebel sempat terjepit hingga mengalami luka patah tulang kanan. Polisi langsung melakukan olah TKP dengan memintai keterangan dari sejumlah saksi serta sopir truk tronton.
Sementara tim medis dari Dinas Kesehatan Ngawi langsung memberikan penanganan sementara terhadap sopir truk yang mengalami luka patah tulang kanan, serta langsung membawa korban ke Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk mendapatkan perawatan intensif. Kecelakaan itu bermula saat truk mebel yang dikemudikan oleh Endra Maulana, 25 tahun, warga Kali Angkrik, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, melaju dari arah Solo menuju Ngawi. Searah di depannya melaju truk tronton yang dikemudikan Jakimin, 54 tahun, warga setempat, hendak menepi parkir. Karena jarak sudah dekat, truk bermuatan mebel menabrak bagian belakang truk tronton. Kerasnya benturan membuat kabin depan ringsek hingga membuat sopir sempat terjepit. Mau berangkat, gitu. Nah, posisi sudah kencang. Nah, motor itu tadi langsung gaplok dari belakang. Saya nggak tahu. Nah, saya belakang langsung motor yang gua ke kanan. Nah, saya baru keluar parkir, gitu. Mau parkir? Nah, sudah encak ambil jalur kanan. Plek entah. Nah, pun yang depan itu sudah encak sini. Nah, jangan-jangan kemudian langsung dihantam dua orang. Dari barat kencang ya, Pak? Kencang. Ada berapa orang ya di dalam mobil tadi, Pak? Sini ya? Yang di sana? Dua orang. Kondisinya gimana yang sopirnya tadi, Pak? Karena sama supirnya tangannya patah. Sempat kejepit tadi, Pak? Iya, kejepit. Terus keluarnya tadi? Direk sama tronton. Tronton keren itu loh. Mengkang tadi. Oleh polisi, kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan ke pos polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Kasus kecelakaan itu kini ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, sebuah minibus menabrak truk di Jalan Raya Ngawi, Bojonegoro. Akibat kerasnya benturan hingga mengakibatkan truk pun terguling dan diduga penyebab kecelakaan karena sopir minibus yang mengantuk. Dalam rekaman CCTV, kecelakaan lalu lintas terjadi antara minibus yang menabrak truk masuk desa Karangtengah, Prandon, Kecamatan Kabupaten Ngawi, Sabtu petang. Nampak minibus melaju dari arah Bojonegoro menuju Ngawi. Di jalan yang menikung, sopir minibus Nopol AG 1640 FH yang dikemudikan oleh Budi Sasono, 36 tahun, warga Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, diduga mengantuk hingga melewati marka tengah jalan. Dari arah berlawanan muncul truk Nopol H 8301 BC yang dikemudikan Sunawi, 60 tahun, warga Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Pati, hingga akhirnya minibus menabrak truk. Kerasnya benturan bahkan mengakibatkan truk sampai terguling. Dibantu warga, polisi mengevakuasi kedua pengemudi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Bahkan pengemudi minibus sempat terjepit dan mengalami patah tangan yang selanjutnya dievakuasi ke rumah sakit. Di arah mana sana itu? Dari utara. Utara sudah keluar dari marka. Setelah dasar dari timur, Wetan ya Mas ya. Lalu selatan. Dia mau nabrak mobil depan, langsung goyang kanan, kenabrak saya. Itu banyak luka, sehingga mobil saya sampai luka. Muat apa, Pak? Kosongan, Mas. Oh, berarti ngantuk, Pak? Ya, ngaku nih, sudah mengakui sopirnya Avanza sudah mengakui ngantuk tadi waktu mau dibawa ke puskesmas. Untuk korban gimana, Pak? Sempat terjepit apa ini? Tidak kurang tahu ya, tangannya Mas ya. Patah, Pak. Jadi sempat ikut evakuasi tadi, Pak? Gimana? Sempat ikut evakuasi juga, Pak? Saya waktu saya baru keluar dari motor, Mas. Kan susah keluar tadi saya. Mau naik ke atas nggak bisa naik. Terus akhirnya tuh ya yang nolong lah masyarakat sini semua tadi. Ya ini depan rumahnya ada. Bapak dari mana mau kemana itu, Pak? Saya pulang dari Tulungagung. Mau kemana? Mau pulang ke Pati, Jawa Tengah. Kasus kecelakaan tersebut kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan dievakuasi di pos polisi terdekat. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, Polres Tuban gagalkan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti sesaat lagi. Go, 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 go.
Terima kasih pemirsa, Anda masih di Sketsa Bengawan. Satreskrim Polres Tuban berhasil mengungkap penyalahgunaan bahan bakar BBM bersubsidi pemerintah. Seorang pelaku ditangkap beserta barang bukti kendaraan truk bermuatan 3.500 liter solar bersubsidi. Satreskrim Polres Tuban mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM bersubsidi. Dari kasus ini, polisi menangkap seorang pelaku beserta barang bukti kendaraan truk bermuatan 3.500 liter solar bersubsidi. Pengungkapan kasus ini berawal dari adanya laporan masyarakat tentang adanya penyalahgunaan solar bersubsidi di SPBU Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, petugas langsung melakukan penggerebekan lokasi yang digunakan menimbun solar bersubsidi. Lokasi penimbunan tersebut berada di sebuah lahan kosong di Desa Sugihan, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Saat penggerebekan, pelaku sedang menyiapkan truk bermuatan solar subsidi yang akan dibawa ke wilayah Jawa Tengah. Pelaku yang ditangkap diketahui bernama Mulyono, 31 tahun, warga setempat. Sementara satu orang lainnya berinisial N berhasil melarikan diri dan kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Kapolres Tuban AKBP Oscar Syamsuddin mengatakan pelaku mendapatkan solar bersubsidi dari SPBU di dekat lokasi penimbunan. Modusnya, pelaku menyuruh para perengkek atau orang yang menggunakan motor modifikasi untuk mengangkut BBM. Untuk membeli solar di SPBU, mereka dibekali pelaku dengan menggunakan surat rekomendasi dari desa. Kemudian, solar subsidi yang dibeli seharga Rp6.800 per liter tersebut dijual lagi seharga Rp8.800 per liter. Perengke ini orang yang mengendarai kendaraan bermotor yang sudah dimodifikasi. Nanti ada barang buktinya akan kita sampaikan. Ya. Untuk membeli solar di SPBU dengan menggunakan surat rekomendasi dari desa. Ya, kemudian membeli BBM jenis solar bersubsidi di SPBU Jatirogo. Kemudian solar tersebut dikumpulkan di lahan kosong yang berada di Desa Sugihan, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Setelah terkumpul, solar tersebut dimasukkan ke dalam bul di atas bak truk warna kuning dan dijual ke Provinsi Jawa Tengah. Kemudian untuk kronologis penangkapan pada saat setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, kemudian didapati yang bersangkutan atau tersangka ini pelaku sedang menyiapkan truk bermuatan solar subsidi yang akan dibawa ke Jawa Tengah. Dari kasus ini, petugas mengamankan satu unit truk berisi sebanyak 3.500 liter solar yang disimpan di dalam 4 buah tandon, satu unit pompa air, 28 jerigen ukuran 30 liter, serta satu unit sepeda motor. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sigi Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu pemirsa, jalan penghubung antar Kabupaten Ngawi dan Madiun rusak parah. Rencana perbaikan tahun ini terancam batal terdampak efisiensi. Pemkab Ngawi tahun ini hanya akan memperbaiki 2 titik lokasi jalan rusak. Jalan penghubung antar Kabupaten Ngawi dan Madiun yang berada di Desa Simo, Kecamatan Kewadungan Ngawi, kondisinya rusak parah. Jalan rusak hampir sepanjang 3 km tersebut sedianya akan diperbaiki tahun ini, termasuk akses jalan Kendung Kewadungan. Namun karena terdampak efisiensi, maka perbaikan terpaksa ditunda terlebih dahulu, bahkan terancam batal. Kepala Bidang Bina Marga DPU PR Ngawi, Rahmat Fitrianto menjelaskan, pada tahun ini hanya ada 4 kegiatan pada Dinas PUPR, terdiri dari 2 kegiatan perbaikan dan pemeliharaan jalan, 1 perbaikan jembatan dan 1 pembangunan pedestrian. Dari 4 kegiatan tersebut saat ini masuk tahap persiapan penandatanganan kontrak.
Diakuinya ada beberapa kegiatan yang ditunda akibat terdampak efisiensi, terutama yang anggarannya bersumber dari dana alokasi khusus. Sedangkan untuk Jalan Kendung Kuadungan, pihaknya mengaku masih menunggu perintah apakah akan dilakukan pekerjaan tahun ini atau tidak, mengingat masa waktu pengerjaan hingga 7-8 bulan. Dan yang bisa kita lanjutkan untuk berkontrak itu di bidang saya ada 3, kalau ngomong PU ada 4. Yang pertama, rekonstruksi Jalan Teguhan Pelang Kidul itu sudah ada pemenang, yaitu CV Jasa Manunggal. Ini nanti bisa kita lanjutkan berkontrak. Terus yang kedua, pemeliharaan berkala Jalan Klidik Paron, pemenangnya CV Arodam Jaya. Terus yang ketiga, penggantian jembatan Bangsal, itu ada di ruas Patalan Widodaren, pemenangnya CV Barokah. Terus yang satu ini ada di bidang tata bangunan ya, pembangunan trotoar Jalan PP Sudirman sisi selatan. Ini kemarin memang kita sudah melakukan rapat persiapan penandatanganan kontrak. Jadi untuk sementara yang 4 ini sudah boleh kita lanjutkan untuk berkontrak. Terus untuk beberapa kegiatan yang sementara ditunda itu Pak nanti? Untuk yang ditunda, saya berharap tidak terlalu lama akan segera ada kejelasan untuk lanjut, bahkan yang belum lelang untuk segera kita lelang, mengingat keterbatasan waktu pelaksanaan. Nanti takutnya kalau terlalu lama sementara waktu pelaksanaan butuh panjang, otomatis nanti bisa lompat tahun malah. Seperti apa Pak proyeknya yang sementara ditunda? Yang ditunda selain DAK ya, ini yang saya omong selain DAK itu ada Jalan Podang, terus Gendingan Payak, seperti itu sih. Kalau waktunya masih nutut ya tidak masalah sih, setelah Lebaran gitu kita masih bisa melaksanakan. Sementara berdasar pantauan di lapangan, Jalan Kendung Kuadungan merupakan penghubung antar kabupaten, sehingga volume kendaraan yang melintas cukup tinggi. Kondisi jalan mengalami kerusakan yang cukup parah, terdapat beberapa lubang yang cukup besar sehingga membahayakan pengguna jalan. Ita Wahyu, CTV, Ngawi. Beralih ke berita lainnya pemirsa, 2 pengendara sepeda motor bersenggolan saat menyalip kendaraan lain di Jalan Raya Ngawi Solo. Naas saat bersenggolan, 1 sepeda motor menabrak truk box dari arah berlawanan. 1 orang tewas di tempat, sedangkan 2 lainnya mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Ngawi Solo, tepatnya di Desa Jengkrik, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Sabtu pagi. Sepeda motor jenis RX King ini ringsek setelah menabrak truk box setelah sebelumnya bersenggolan dengan rekannya saat menyalip kendaraan lain. Akibat kejadian ini, seorang pengendara sepeda motor tewas di lokasi kejadian dengan kondisi luka cukup parah di bagian kepala, sedangkan 1 orang rekannya yang dibonceng mengalami luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kecelakaan ini bermula saat 2 sepeda motor asal Lampung tujuan Jember ini melaju dari arah Mantingan menuju Ngawi atau dari barat ke timur. Sesampai di lokasi kejadian, kedua motor itu bersenggolan saat mendahului kendaraan di depannya. Kendaraan yang dikendarai Reza Awaldi, 22 tahun, warga Pringsewu, Lampung, membonceng Bima Pratama, 22 tahun, warga Waikanan, Lampung, oleng menabrak truk box yang dikemudikan Rahmat Wicaksono, 44 tahun, warga Karanganyar, Jawa Tengah, yang melaju dari arah berlawanan. Kerasnya benturan membuat keduanya terpental. Sementara pengendara sepeda motor jenis fiction, Ahmad Tomiriansyah, 22 tahun, warga Waikanan, Lampung, mengalami luka ringan. Kedua korban luka dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Enggak kuat lagi Pak, mau ceritainnya Pak. Dari arah mana tadi? Dari sana Pak. Terus tahu-tahu? Karena posisinya masih mau ke Jember Pak. Mau ke Jember. Dari Lampung Pak. Dari Lampung. Ya, dari Lampung. Ini tadi mendahului atau gimana? Belum sempat mendahului Pak. Terus jatuh.
Kasus kecelakaan itu kini ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Korban tewas oleh polisi dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Suroto Ngawi. Sementara 2 sepeda motor dan truk box diamankan ke pos polisi setempat. Arah ke arah Semarang. Terus? Pas di tikungan ini tadi kan saya lihat markah, jadi saya nggak berani laju kan, saya tetap hati-hati. Tahu-tahu itu motor itu satunya mau nyalip satunya gitu loh. Tahu-tahu yang motor yang nyalip satunya ini udah ngantem mobil saya bagian kiri. Pelan saya, orang posisi muatan, saya nggak berani kenceng kalau posisi muatan. Paling jalan 30-an. Cuma motor itu kan salip-salipan dari sana. Entah dia mau nyalip gimana, tahu-tahu yang satunya ini nyalip satunya. Tahu kayak belakang akhirnya astagfirullahaladzim. Dari itu kan saya turun, mobil saya berhentiin karena saya juga mau buktiin saya nggak nganggar markah, nggak ngapa-ngapain kan gitu loh. Biar nanti polisi yang bisa nilai kan. Berarti Mas posisinya di jalurnya sendiri? Jalur saya sendiri sampai saya belum lompat markah, tetap tak diemin tadi. Sempat berhenti ya tadi? Sempat berhenti, motor sudah ringsek di bawah mobil saya langsung turun. Warga sudah pada bantu evakuasi kemacetan. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Informasi mengenai berkah Ramadan pengrajin parcel di Tuban kebanjiran pesanan. Kami hadirkan usai jeda, kami segera kembali. Apa isinya? Pemirsa, ada masih di sketsa Bengawan. Momen puncak Ramadan biasanya diisi dengan kegiatan saling berbagi. Salah satunya berbagi parcel untuk keluarga, kerabat maupun rekan kerja. Nah, peluang ini dimanfaatkan seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Tuban untuk mendapatkan pundi-pundi cuan. Pengrajin parcel tersebut kini pun kebanjiran pesanan. Momen bulan suci Ramadan menjadi berkah tersendiri bagi Ari Siska Hervianti 36 tahun, ibu rumah tangga yang tinggal di Kelurahan Doromukti, Kecamatan Tuban Kota, Kabupaten Tuban. Bagaimana tidak, pada awal bulan suci Ramadan ini, pesanan parcel dan hampers lebaran terus berdatangan. Bahkan dalam sehari tak jarang ada 100 pesanan parcel dan hampers. Pada tahun ini, bisnis ini mengalami tren yang unik, yakni konsumen memesan parcel dan hampers jauh-jauh hari sebelum lebaran. Para pelanggan mengaku dirinya khawatir jika tidak pesan lebih awal, maka tidak akan kebagian. Selain itu, pesanan parcel maupun hampers ini bisa disimpan terlebih dahulu untuk nanti dibagikan kepada teman kerja sebelum libur Hari Raya Idul Fitri. Parcel bulan ini ya, ini trennya itu agak unik karena biasanya itu pemesanan tuh minggu pertama, tapi ini sudah PO sebelum puasa gitu. Jadi sudah masuk sebelum puasa, mereka sudah masukkan orderan. Sendiri parcel ini mulai berapa sampai berapa, Mbak? Oke, kita mulai dari 100.000 itu sudah bisa pesan di kita sampai kemarin yang paling tinggi 1,5 juta. Mbak, ini pesanan banyak ini dari pemesan luar kota atau dari mana, Mbak? Ada yang dari luar kota, terus tapi kebanyakan lokal sih. Mbak, hingga saat ini pesanan yang masuk udah berapa, Mbak? Ini yang sudah masuk kita ada 100. Termasuk yang lagi PO yang belum dikerjakan? Iya, belum dikerjakan. 100 parcel ya? Iya. Apakah dari usaha parcel ini bisa membawa keberkahan tersendiri barangkali ya dari jenengan sendiri, bisa disampaikan? Iya, yang pasti momen-momen lebaran seperti ini tuh sangat-sangat banyak memberikan keberkahan, masukan rezeki juga, euforia lebaran juga terasa gitu. Harga parcel dan hampers yang dijual pun cukup bervariasi.
mulai dari Rp100.000 hingga Rp1,5 juta, tergantung kerumitan dan jenis isian yang dipesan. Pemesan parcel dan hampers lebaran tak hanya datang dari dalam kota Tuban saja, melainkan luar kota, yakni seperti Bojonegoro, Surabaya, Gresik, Lamongan, bahkan Jawa Tengah. Iya, jadi kebetulan ini lagi beli parcel karena memang sudah waktunya lebaran ya. Lebih baik pesen jauh-jauh hari. Kalau saya biasanya memang selalu order sebelum puasa, bahkan biar lebih prepare aja sih gitu. Ini beli parcel yang harga berapa? Kalau yang ini cukup murah ya, cuma 100.000 segini, tapi udah dapat banyak banget. Memang kebetulan aku beli lumayan banyak ya untuk dibagikan sama teman-teman yang ada di kantor. Ini baru pertama kali beli di sini atau udah sering nggak? Enggak sih, memang udah beberapa kali. Setiap lebaran kan pasti ada hampers dan selalu beli di sini. Siska bersyukur dengan mengoptimalkan usaha parselnya ini, dirinya mampu mendapatkan rezeki lebih untuk membantu perekonomian keluarganya. Siki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Sementara itu pemirsa, Kelenteng Hokswibio Bojonegoro menggelar buka bersama dengan umat muslim. Suasana penuh dengan keharmonisan dan toleransi mewarnai buka puasa yang sudah menjadi rutinitas dan tradisi di kelenteng setempat. Kelenteng Hokswibio Bojonegoro menggelar buka puasa bersama di halaman kelenteng setempat pada Jumat sore. Kegiatan ini menjadi rutinitas setiap tahunnya saat bulan suci Ramadan tiba. Kelenteng Hokswibio Bojonegoro selalu memberikan makanan untuk buka puasa bagi umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa. Menjelang waktu berbuka, nampak puluhan warga umat muslim mulai berdatangan di halaman kelenteng. Sebelum buka puasa, mereka nampak khidmat mendengarkan beberapa sambutan dari umat Konghucu pengurus kelenteng. Di acara buka puasa ini juga memberikan sambutan dari perwakilan Kementerian Agama Kemenak, Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB, dan Gus Durian Bojonegoro yang kemudian ditutup dengan doa bersama. Suasana penuh dengan keharmonisan dan toleransi mewarnai buka puasa yang sudah menjadi rutinitas dan tradisi di kelenteng setempat. Sembari menikmati menu soto dan minuman es cao, umat muslim dan Konghucu bercengkrama penuh kerukunan. Kepala Bidang Peribadatan Kelenteng Ko Tiang San mengatakan, kegiatan buka puasa bersama ini adalah sebagai wujud untuk saling berbagi kepada sesama. Kegiatan ini dilaksanakan rutin setiap Jumat sore selama bulan suci Ramadan. Kita melakukan rutin setiap bulan puasa Jumat. Jadi kita mulai tahun 2004 ya. Ya Jumat pertama tahun 2004 kita juga sama setiap tahunnya seperti itu, dan waktu corona kita tidak mengadakan, kurang lebih 3 tahun kita tidak ada. Setelah itu kita berjalan lagi. Apa sih dalam buka bersama ini yang ingin diambil hikmahnya apa ini? Hikmahnya kita yang pasti memberikan hormat kepada sesama penduduk Bojonegoro, yang pasti sesama manusia, kita saling menghormati sama makhluknya Tuhan, khususnya umat muslim. Kita kan konsepnya bersaudara. Kalau dalam agama Konghucu, di 4 penjuru samudera adalah saudara. Inilah kegiatan kita yang menunjukkan persaudaraan kita, menghormati. Memang buka puasa ini ditujukan yang pasti untuk duafa. Diharapkan dengan kegiatan ini dapat semakin memperkuat tali persaudaraan antar umat sehingga menguatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Sekedar diketahui, Kelenteng Hokswibio Bojonegoro selalu menggelar buka puasa bersama seperti ini lebih dari 15 tahun. Kegiatan ini akan rutin dilaksanakan dan berkelanjutan dilaksanakan setiap bulan suci Ramadan. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita dalam Sketsa Bengawan edisi kali ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami sebagai berikut. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Terima kasih dan selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat paripurna agenda penyampaian nota penjelasan Bupati atas Raperda penyertaan modal daerah pada Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri. Berlangsung di ruang paripurna Senin siang, rapat paripurna telah memenuhi quorum, dihadiri sebanyak 41 dari 50 anggota DPRD. Dipimpin secara langsung oleh Ketua DPRD Abdullah Umar dan didampingi Wakil Ketua DPRD Sahudi, Bambang Sutiono dan Mitro Atin. Dalam nota penjelasan Bupati Bojonegoro yang disampaikan secara langsung oleh Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah sebagai wujud implementasi pelaksana Astacita Presiden Prabowo Subianto, kemudian memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui suatu badan pangan energi air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, serta ekonomi biru. Kemandirian pangan sendiri adalah kemampuan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya secara mandiri tanpa tergantung pada sumber daya eksternal. Hal ini meliputi kemampuan untuk memproduksi, mengolah, mendistribusikan pangan yang cukup, serta berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Sebagai daerah agraris dan sentra produksi, Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah produksi terbesar nomor 3 di Jawa Timur. Maka dari itu, Pemkab Bojonegoro akan terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan terkhusus kepada para petani. Salah satunya memperkuat perekonomian masyarakat melalui penyertaan modal daerah pada bidang usaha pertanian maupun turunannya. Jika melihat permasalahan para petani di Bojonegoro selama ini, yaitu masalah air, problem kebutuhan pupuk dan harga pasca panen. Tentu hal ini sejalan dengan misi pemerintahan Bupati Bojonegoro Setiowahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah untuk mewujudkan Bojonegoro makmur dan membanggakan. Melalui misi kedua, yaitu membangun perekonomian daerah yang produktif, berkelanjutan dan berkeadilan. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021, Pemkab Bojonegoro telah mendirikan Perusahaan Umum Daerah Pangan Mandiri yang dimaksudkan untuk memberikan wadah usaha secara lebih terencana, terorganisir untuk menjamin penyerapan hasil pertanian, meningkatkan kesejahteraan berbasis kerakyatan dan ekonomi kreatif, serta meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. Berdasarkan pada pasal 304 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD atau BUMN. Kemudian, sebagaimana pada ketentuan yang tertuang dalam pasal 333 ayat 1 mengatur bahwa setiap penyertaan modal daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam rangka memenuhi amanat undang-undang tersebut, maka Pemkab Bojonegoro mengajukan rancangan perda penyertaan modal daerah pada Perusahaan Umum Daerah Bojonegoro Pangan Mandiri. Adapun besaran modal dasar yang akan disertakan sebesar Rp25.518.718.227. Pada saat pembentukan, pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan menyetorkan separuh dari modal dasar tersebut dan sisanya akan disetorkan sesuai dengan kemampuan daerah. Tentu harapan rancangan perda penyertaan modal Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dapat segera dilakukan pembahasan dan selanjutnya dilakukan penetapan. Agar Perusahaan Umum Daerah Bojonegoro Pangan Mandiri dapat segera beroperasi dan bisa memberikan kontribusi positif untuk Kabupaten Bojonegoro ke depannya. Hari ini dilaksanakan yaitu pembahasan tentang Raperda BUMD Pangan Mandiri yang merupakan upaya dari Pemkab dalam rangka memberikan solusi, yaitu solusi di dalam penanganan apa yang menjadi kendala bagi petani. Karena kendala petani ada 3 hal, yaitu yang pertama air, yang kedua pupuk, dan yang ketiga ini adalah harga pasca panen. Mudah-mudahan dengan adanya BUMD Pangan Mandiri ini nanti bisa memberikan dampak ketika panen yang ada di masyarakat dengan harga yang rendah.
mungkin dari Paku Anggaran disiapkan untuk Perumda 25 miliar sekian. Adanya Perumda Pangan Mandiri apakah nantinya juga berpotensi membawa Bojonegoro ini menjadi penyumbang pangan tertinggi Jawa Timur? Nah ini posisinya juga berada di tiga. Nah, harapannya seperti itu karena ini adalah merupakan suatu solusi ketika ada masalah. Mudah-mudahan dengan adanya BUMD ini maka permasalahan pasca harga panen bisa minimal. Ini nanti terdongkrak dengan adanya BUMD. Sementara itu, dalam pandangan seluruh fraksi-fraksi menyatakan mendukung adanya rancangan peraturan daerah penyertaan modal daerah pada Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri. Selain dapat mendukung ketahanan pangan, di sisi lain juga untuk memberikan kesejahteraan bagi para petani. Selanjutnya, agar segera dilakukan pembahasan dan pembentukan panitia khusus rancangan perda penyertaan modal daerah pada Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri. Stabilisator harga dapat terrealisasi dengan baik bagi masyarakat Bojonegoro, khususnya bagi para petani. 2. Perusahaan Umum Daerah Bojonegoro Pangan Mandiri merupakan badan usaha milik daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan hasil daerah dan perkembangan perekonomian daerah. Kami, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, berharap Perusahaan Umum Daerah Bojonegoro Pangan Mandiri benar-benar dapat bersinergi dengan usaha mikro kecil dan menengah, UMKM, koperasi dan badan usaha milik desa, BUM desa, agar dapat memberdayakan ekonomi masyarakat pedesaan, termasuk dalam pengelolaan produk pasca panen. 3. Untuk mencapai tujuan Perusahaan Umum Daerah Bojonegoro Pangan Mandiri, agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, kami secara nasional maupun internasional serta mendorong pengelolaan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri secara profesional, efisien dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri. Kami fraksi Kebangkitan Bangsa, Partai Kebangkitan Bangsa berharap kepengurusan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik, yaitu terdiri atas prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2021 tentang pendirian Perusahaan Umum Daerah Bojonegoro Pangan Mandiri. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, selain uraian di atas, kami fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atas rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah pada Perusahaan Umum Daerah Bojonegoro Pangan Mandiri merekomendasikan untuk adanya pembahasan lebih lanjut, sehingga hasil daripada rancangan peraturan daerah dimaksud di atas menjadi peraturan daerah Kabupaten Bojonegoro yang baik dan sesuai dengan perundang-undangan, sehingga dapat membawa perubahan positif dan membawa kemajuan bagi Kabupaten Bojonegoro. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, demikian pemandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Ada kurang dan lebihnya dalam penyampaian ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya atas perhatiannya kami sampaikan dari Edo Jodialdian, JTV, Bojonegoro.